Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi everyone. Good evening. And how are you today? Fine, thank you. And you? Okay, I'm also fine. Okay, guys, I hope you are all in a good condition. And I guess you are really enthusiastic in learning English. And I'm very excited to meet you all. Finally, we have like online learning, like we can meet in person, although in online platform. Okay, guys, for you who hasn't known me yet, my name is Liza Rahmawati. You can call me Liza. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang grammar, ya. Tentang apa kita akan lihat setelah ini. Nah, jadi materi hari ini adalah tentang adjectives ending ed dan ing. Nah, nanti kita akan belajar gimana perbedaannya. Nah, kalau untuk adjective sendiri, itu digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Bisa berupa orang, kemudian binatang, ataupun benda mati. Nah, gimana kalau adjective ending ed dan ing, kita akan lihat. Jadi seperti ini, you can see on the screen, adjective ed, contohnya itu ada amaze, ing-nya amazing. Jadi sebenarnya sama, yang membedakan itu di akhirnya. Yang pertama berakhiran ed dan yang kedua ing. Kita lihat contoh selanjutnya. Ada excited, exciting, tired, tiring, interested, interesting, bored, boring, confused, and confusing. Nah, mungkin kalian masih bingung apa sih perbedaannya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adjective ed. Kapan ini kita gunakan? Nah, kita menggunakan adjective yang berakhiran ed itu untuk mendeskripsikan apa yang kita rasakan. Ya, jadi kalau kita ingin mengatakan, kita ingin mengutarakan apa yang kita rasakan atau emosi apa yang kita rasakan, kita menggunakan adjective ed. Nah, contohnya seperti apa? I feel bored for staying at home. Aku merasa bosan di rumah terus, gitu ya, stay at home. Nah, mungkin ada yang stay at home karena kalau lagi pandemi kayak gini, mungkin kalian merasa bosan, kalian bilangnya itu bored, bukan boring. Terkadang ada kan yang bilang, aku lagi boring nih. Padahal kalau dia bilang boring, artinya itu membosankan. Kalau kita mau bilang, aku lagi bosan, itu bahasa Inggrisnya I am bored, atau bisa pakai I feel bored. Tuh ya. Nah, karena yang punya perasaan atau yang bisa merasakan itu manusia dan hewan, jadi kita nggak bisa menggunakan adjective ed ini untuk kayak benda mati, untuk menjelaskan suasana, itu kita nggak bisa. Ya. Contoh kedua, I'm so tired today because I had so many works to do. Aku sangat lelah hari ini karena aku punya banyak pekerjaan. Nah, kata tired itu kan lelah. Nah, kalau kita mau bilang melelahkan, kita bisa pakai tiring. Jadi pakai yang ing ya. Terus contoh ketiga, we're excited to learn English tonight. Kami excited itu bisa berarti kayak antusias, senang,
untuk belajar bahasa Inggris malam ini. Contoh yang keempat, I'm interested in learning digital marketing. Jadi aku tertarik untuk belajar digital marketing. Jadi seperti itu. Sekarang kita beralih ke adjective ing. Kapan ini digunakan? Ini digunakan untuk mendeskripsikan suasana, kemudian orang, ataupun benda lainnya. Jadi ini semua bisa ya kalau untuk adjective ing. Kalau yang id tadi itu cuma untuk orang dan hewan. Karena yang mempunyai perasaan itu ya orang dan hewan. Benar kan? Nah, jadi kalau kita mau bilang misalnya film ini membosankan, kita bisa bilang the film is boring. I'm bored to see the film. Jadi filmnya membosankan. Jadi aku bosan untuk menonton filmnya. Nah, contoh lainnya, it was an exciting trip. Jadi perjalanannya sangat menyenangkan. This assignment is confusing. Tugas ini sangat membingungkan. Nah, tugasnya itu yang membingungkan. Nah, apa yang kalian rasakan pasti kalian bingung. Jadi kalian bilang I am confused gitu ya. Kalau tugasnya ya confusing. Jadi yang adjective ing ini menyebabkan kalian merasakan sesuatu. Misalnya film itu membosankan. Jadi kalian merasa bosan seperti itu. Oke, next. It is a tiring day. Jadi hari ini hari yang melelahkan. I feel tired. Misalnya ya. Jadi aku merasa lelah gitu. I am tired. Kalau melelahkan, tiring gitu ya. The next example, English is an interesting language to learn. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sangat menyenangkan untuk dipelajari. Kalian setuju nggak nih? Nanti kalian bisa komen ya. Komen nanti. Do you think English is interesting or not? I guess you will say it is interesting. Next. Nah, sekarang kita lihat lagi gimana perbedaannya ya dalam kalimat di bawah ini. Jadi, gimana adjective id dan adjective ing kita satukan dalam kalimat. Yang pertama ini ada satisfying dan satisfied. Satisfying itu memuaskan, kalau satisfied itu puas. Nah, di contohnya, your score is satisfying, you must be satisfied. Skor kamu sangat memuaskan. Kamu pasti merasa puas. Nah, tadi memuaskan kita pakai kata satisfying. Apa yang memuaskan? Yaitu nilainya. Dan yang kalian rasakan adalah kalian puas. Jadi kalian bisa bilang I am satisfied. Gitu. Contoh yang kedua ada boring sama bored. Ini tadi udah disebutkan ya contohnya. The movie was boring. Everyone was bored. Jadi kalau boring kan membosankan. Bored itu bosan. Jadi filmnya membosankan. Jadi semua orang merasa bosan. Nah, contoh yang ketiga ini ada tired, lelah, dan tiring, melelahkan. I'm so tired. Aku sangat lelah. It was a tiring day. Hari ini hari yang sangat melelahkan. Terus contoh lagi, confusing, membingungkan, dan confuse, bingung.
I am confused by the confusing explanation that Mary told me. Aku bingung dengan penjelasan Mary yang membingungkan. Tuh ya. Selanjutnya ada annoying, menjengkelkan, dan annoyed, jengkel. Jadi annoying itu hal yang membuat kalian tuh merasa jengkel, dan annoyed itu adalah perasaan jengkel kalian. Jadi kalian bisa bilang di kalimat seperti ini, the music was annoying because it's too loud. It's too loud. Ya. Everybody. Ya, musiknya sangat mengganggu atau menjengkelkan karena terlalu keras. Everybody gets annoyed. Jadi semua orang merasa terganggu. Gitu. Nah, jadi jelas ya perbedaan penggunaan adjektif yang berakhiran dengan ed dan adjektif berakhiran dengan ing. Seperti ini. Oke, I think that's enough untuk penjelasan perbedaannya. Sekarang kita lihat. Nah, setelah ini adalah tugas kalian ya. Kalian nanti buat kalimat juga, nanti open mic. Jadi gantian satu persatu nanti open mic. Nanti kalian buat kalimat berdasarkan kata di sini. Kita bahas satu-satu dulu. Amaze itu kagum. Kalau amazing, mengagumkan. Excited tadi sudah kita bahas. Terus exhausted itu lelah. Kalau exhausting, melelahkan. Melelah. Ya, shock ada yang tahu? Boleh dijawab? Kaget. Shock ya? Iya, kaget. Terkejut. Terkejut, benar sekali. Tapi di sini kagetnya itu lebih ke hal yang negatif gitu ya. Misalnya ada kabar buruk. Nah, kita merasa shock gitu ya. Berarti kalau shocking, apa artinya? Mengejutkan. Ya, that's really correct. Terus frightened. Takut. Anyone knows? Takut. Ya, kalau frightening, ya, Menakutkan. correct. That's right. Okay, well done. Confused. Bingung. Ya. And confusing. Membingungkan. Okay, well done. Next, embarrassed. Malu. Ya, malu. Kalau embarrassing, Malukan. Memalukan. memalukan. Okay, that's correct. Memalukan ya. Kalau worried, Khawatir. ya khawatir artinya. Kalau worrying berarti Khawatir. mengkhawatirkan. Jadi ada sesuatu yang membuat kalian merasa khawatir. Kita nyebutnya worrying. Kalau surprise. Ini sering kali ya kita pakai sehari-hari. Juga. Ya, terkejut. Tapi beda ya kalau surprise sama shock. Kalau surprise itu biasanya kayak lebih kabar yang bahagia. Gimana kalau surprising? Mengejutkan. Ya, mengejutkan. Ya, it is surprising birthday. Misalnya hari ulang tahun yang sangat mengejutkan. And you feel surprised with the presents given to you. Misalnya kamu merasa ini ya, merasa terkejut atau senang, terkejut senang gitu ya, mendapatkan hadiah dari orang-orang terdekat kalian di hari ulang tahun. Nah, sekarang gantian kalian yang ngasih contoh ya. Kalian buat kalimat masing-masing satu. Boleh pakai dua-duanya adjektifnya, maksudnya adjektif ed sama adjektif ing atau salah satu juga boleh. Adjektif ed aja, terus satunya lagi adjektif ing. Boleh. Okay. I will give you time to prepare, maybe 5 minutes. Okay, 5 minutes. Enough? Is it enough? Cukup ya? 5 menit.
Oke, teman-teman, nanti kalau kita udah selesai sesi untuk buat kalimatnya, making sentences. Nanti setelah itu kalian boleh mau nanya-nanya, misalnya ada materi yang kalian masih bingung. You still confused about the topic today, you can ask me. Apa sih itu? Di pancanan aku tanya soal itu. Bisa kasih bimbing nih. Oke, udah ada yang jawab di kolom chat, ya. Ada dari Alfi Syukriya. I'm excited for your class. Ya, benar ya, excited. Terus dari Cindy Tia, I'm so amazed. The movie is very amazing. That's really good a sentence. Benar ya, I got surprised. Cause my brother surprising me. That's correct. Sebenarnya untuk yang Maulana Umar itu kalimatnya yang pertama benar ya, I got surprised. Tapi yang kedua itu seharusnya surprisingnya diganti kata kerja. Cause my brother surprise me. Jadi kalau kita mau bilang my brother is surprising, baru benar. Hah? Biasa nanti. Kalian boleh ini jawab langsung ya, open mic aja, di unmute, jawab. Boleh aja Tapi nggak, Kak? kalau kali gimana? Kamu mau nyoba? Kalau misalkan Boleh? langsung. Iya, boleh. Boleh, Yang boleh. surprised ya, Kak? Boleh, Okay. ayo. He surprised me because his gift is surprising. Give surprising apa? Surprising? He surprised me because his gift is surprising. Okay, that's correct. Benar ya? Because his gift is surprising. Ya. Ya, oke, benar. Thank you. Ada lagi yang mau nyoba? Oke, alright. Kita sekalian latihan speaking. Jadi kalian boleh kasih contoh langsung. Atau kalian bisa juga jawab melalui chat ya. I feel annoyed with you. Ya, boleh. Keganggu dengan siapa ya? Canda. I'm so worried about the task. Benar ya, aku khawatir dengan tugasnya. Oke, that's good. Oke. Such an exciting holiday. Oke, that's good. Tapi mungkin bisa ditambah di awalnya. It is such an exciting holiday. Jadi tambahkan it is. Karena kalau dalam bahasa Inggris itu harus ada subjek dan kata kerja. Nah, biar ada subjek dan kata kerja, kita bisa pakai kata it is. It itu sebenarnya kembalinya ke holiday sih. Gitu.
I'm worried that my sister will come home at night. Okay, that's good. Sudah benar. Okay, next. Yes, interesting because many people. Oh ya, nanti video ini di recording dan nantinya juga akan di-share di grup dan juga di YouTube-nya EduTalks. Jadi semuanya bisa akses. Kalian bisa akses setelah kelas ini. Mungkin mau review lagi kelasnya, bisa dibuka lagi. Ada yang nggak dengar suara saya? Kok ada yang komen yang nggak kedengaran? Kedengaran nggak sebenarnya? Dengar kok, Kak. Dengar, oke. I'm so Dengar, Kak. worried if you don't, yeah, if you don't heard my voice. Okay. I was amazed when listen the full Sriwijaya Airplane News. Nah, ini sebenarnya benar sih. Amazed itu kan perasaan ya, kagum. Tapi seharusnya ini nggak sesuai dengan konteksnya. Kalau amazed itu tuh kagum, berarti tuh hal yang bagus gitu ya. Misalnya, I'm amazed with the good news. Saya ada kabar baik gitu, dan kalian merasa kagum. Misalnya kalian bilang, I'm amazed with the beautiful of Bali. Nah, ketika kalian di Bali, terus kalian lihat pemandangannya indah, kalian bisa bilang, I'm amazed. Tapi kalau ini kan tentang the fall Sriwijaya Air ya, berarti kan ini bad news. Seharusnya pakai kata shock aja, ya. Jadi amazed-nya diganti shock. I was shocked when listen the fall Sriwijaya Airplane News. Itu lebih tepat secara konteksnya ya. Your words only make me confused. Ya, ini benar. I'm confused to solve this problem. That's really good. Ya, aku sangat bingung untuk menyelesaikan masalah ini. Bisa ditambah because I'm confused to solve this problem because the problem is really confusing gitu. I got confused on my exam. Nah, jadi di sini kita tuh sebenarnya bisa pakai to be ataupun kata get atau got. Ya misalnya I get embarrassed, aku merasa malu. Selain kalian pakai kata to be, misalnya I am embarrassed, kalian bisa bilang I get embarrassed. Nah, dan biasanya kalau yang pakai get itu American, ya seringkali American menggunakan kata get. Jadi to be-nya diganti dengan get. I've had an exhausting day. That's really good. Yeah. Okay, what time is it? Oke, ada lagi yang mau mencoba, boleh? Open your mic and speak to us. I'm very frightened because in front of me is very frightening object. That's very cool. Dias. Ya, benar sekali ya. Untuk apa yang kita rasakan, kita takut, kita bilang I'm very frightened. Nah, terus ada objek yang sangat menakutkan,
kalian bisa bilang frightening object. That's really good. Next, anyone wanna try? Okay, I think after this we will have Q&A session, so you can ask me regarding the topic. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan, open mic. Anyone want to ask question? Okay. Siapa? Wilson. What's your name? My name is Wilson. Okay, where are you from? Dari mana, Wilson? Dari mana? I was from Makassar. Okay. What is your question? Bisa bertanya dalam bahasa Indonesia? Boleh. Itu yang tadi itu the False Sriwijaya News itu apakah bisa memilih untuk pemilihan katanya lebih bagus mana shocking atau shocking? Nah, terima kasih. Shock. Okay, thank you. That's a good question, Wilson. Wilson, sorry ya. Jadi pilih yang shock atau shocking. Nah, shock itu apa yang kita rasakan. Shock kan itu kita kaget. Jadi kita bilangnya I'm shocked gitu. Misalnya everyone was so shocked gitu ya. Setiap orang kaget mendengar kabar jatuhnya Sriwijaya. Nah, terus kalau kita mau bilang kabar jatuhnya Sriwijaya itu mengagetkan, baru kita pakai shocking. The fall of Sriwijaya is shocking news for everyone. Jadi gitu ya. Jadi kalau yang pakai ed itu apa yang kita rasakan? Ya, jadi kita merasa takut, kita khawatir, kita bingung, kita senang, kita pakai yang ed. Tapi kalau kita mau menggambarkan situasi yang lain, itu kita pakai yang ing. Sebenarnya nggak hanya situasi ya, bisa untuk orang. Misalnya ada orang yang menjengkelkan, kalian bilang annoying. Kalau kalian jengkel, kalian bilangnya annoyed, pakai ed. Jadi gimana Wilson? Udah terjawab pertanyaannya? Sudah jelas? Understand. Perbedaan? Ya, oke. Next, ada yang mau bertanya lagi? Come on, guys. Oke. Oke, ada pertanyaan di chat. Oke, saya akan jawab. Tadi ada dari siapa ya? Dari Alfi Syukria. Saya suka masih bingung menentukan to be untuk masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Oke. Untuk to be ya, kalau sekarang itu kita pakai is, am, are. Am untuk saya, I am. Is untuk she, he, it. Kalau are itu you, we, they. Nah, kalau untuk yang bentuk past atau masa lampau, itu ada 2 to be. Jadi cuma 2 ya. Kalau present tadi, sekarang ada 3. Kalau yang lampau ada 2, yaitu was sama were. Kalau was, itu untuk yang satu orang. Jadi kayak I
she, he, it itu pakai was. Terus kalau you, we, they kita pakai are. Walaupun you itu satu orang, kita misalnya mau bilang kamu, tetap pakai ini ya, you were. Karena you dalam bahasa Inggris itu bisa untuk satu orang atau lebih. Jadi kamu, kalian itu bahasa Inggrisnya tetap you. Jadi ingat ya, kalau were itu untuk you, we, they. Kalau was, I, she, he, it. Dan kalau untuk masa yang akan datang atau di future, what do we use? Kita pakai will be, shall be. I will be go. I'm sorry. I will be going misalnya. Itu to be-nya. Ini tambahan be aja setelah will gitu. I will be studying tomorrow at 7 a.m. Nah, itu to be-nya. Gimana? Sudah jelas? Sudah jelas penggunaan to be? Alfi Syukria. Ada yang ingin bertanya tentang to be ini? I think it is clear. Terus pertanyaan, halo siapa? Oke, sorry. Jadi selanjutnya ya, ada yang nanya lagi? Terus ada pertanyaan dari Farhana Nafsiyah. Apakah yang id untuk yang lampau? Nah, oke. That's really interesting topic to discuss. Pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi id itu memang bisa digunakan untuk masa lampau ya. Maksudnya kata kerja yang pakai id. Kata kerja yang pakai id berarti bisa kata kerja bentuk kedua atau ketiga. Berarti bisa digunakan untuk simple past atau present perfect gitu ya. Yang pakai id itu biasanya dia yang regular. Jadi sebenarnya semua kata kerja itu ditambah id kecuali yang irregular. Dia yang bentuknya nggak beraturan. Misalnya drink, drank, drunk gitu kan dia berubah gitu. Nah, jadi yang adjective id ini dia bukan kata kerja lagi, tapi dia kata sifat. Jadi bisa digunakan sekarang, di masa lampau, ataupun di future. Nah, jadi gimana kita bisa tahu itu masa sekarang atau masa lampau? Itu dengan penggunaan to be. Jadi kalau kita pakai is MR, berarti itu situasinya sekarang. Ya, misalnya she is bored. Dia merasa bosan. Berarti sekarang ini dia merasa bosan. Nah, kalau di masa lampau berarti she was bored. Gitu. Kalau di masa yang akan datang she will be bored. Tuh ya. Jadi itu tadi. Kalau kata kerja kan beda lagi. Misalnya I waited you yesterday. Dan aku menunggu kamu kemarin. Nah, itu kata kerja kan. Nah, kalau adjective id ini tuh kata sifat. Kata sifat itu tuh mendeskripsikan fungsinya. Sudah jelas sampai di sini? Oke. Ada pertanyaan membedakan get sama got. Kalau get itu kata kerja pertama ya. Jadi itu kayak penggantinya is MR. Misalnya I get tired. Misalnya I get exhausted.
aku merasa lelah, aku capek gitu. Bilangnya I get exhausted. Aku merasa malu. I get embarrassed. Tapi sekarang ini, kalau got itu untuk masa lampau. Jadi misalnya kemarin itu aku sangat malu. Jadi bilangnya I got embarrassed yesterday. Seperti itu. Sudah jelas perbedaannya? Sudah, Miss. Terima kasih. Oke. Nah, ini sebenarnya banyak yang nanyain di luar topik ya. Kayaknya hari ini kita bahas yang ini dulu ya, adjektif ini. Kalau nanti untuk materi yang lain nanti jatuhnya kita nggak fokus lagi. Udah bahas-bahas yang lain. Nah, pokoknya boleh tanya seputar adjektif, boleh. Nah, okay, I will see another question. Ini ada pertanyaan, apakah adjektif hanya id dan ing saja? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya enggak ya. Adjektif itu banyak sekali jenisnya. Tapi kalau yang lainnya seperti kayak happy, bahagia, sad, sedih, kayak diligent, rajin, itu tuh bisa digunakan untuk semua situasi. Tapi kalau yang id sama ing, ini tuh situasinya berbeda. Jadi kalau yang id itu khusus untuk apa yang kita rasakan gitu ya. Kalau adjektif yang lain, adjektif kan ada warna, itu termasuk adjektif kan. Jadi dia mendeskripsikan semua aspek kalau adjektif. Mendeskripsikan kata benda dari semua aspek. Nah, kalau adjektif id ini khusus untuk mendeskripsikan apa yang kita rasakan, perasaan kita. Itu bedanya. Walaupun ada juga adjektif yang nggak pakai id, dia bisa digunakan untuk perasaan kita. Misalnya I am happy, I am sad. Itu bisa juga. Nah, tapi kalau adjektif ini memang dia terbentuk dengan ada id-nya, terus ada penambahan ing-nya. Apakah jelas penjelasannya? Ada pertanyaan lagi. Apakah penggunaan imbuhan id atau ing berlaku untuk semua tenses atau hanya tenses tertentu? Jadi berlaku untuk semua tenses ya. Jadi bisa untuk tenses yang digunakan untuk masa lalu, masa sekarang, present, ataupun future. Semuanya bisa digunakan. Yang penting itu penggunaannya itu tepat. Kalau adjektif id berarti untuk perasaan, berarti digunakan untuk untuk orang ataupun hewan yang bisa merasakan, yang punya perasaan. Nah, kalau benda mati kan tidak punya perasaan. Nah, kalau adjektif ing itu tuh kita menggambarkan gimana situasinya atau gimana keadaan mereka. Terus ada pertanyaan lagi, apakah adjektif id dan ing itu bisa dipakai ke semua kata? Ini hampir mirip tadi ya, tadi ke semua tenses, ini ke semua kata. Iya, bisa semua. Asal jangan ketukar ya, nanti kalian bilang ini. Misalnya, the film is bored, so I am boring. Jadi ketukar jadinya. Masa film yang merasa bosan dan kita yang membosankan? Kan nggak mungkin kan? Film itu merasa bosan. Nah, sebenarnya bisa aja kita bilang, misalnya, she is boring. Dia itu orangnya membosankan. Bisa, karena itu emang sifatnya. Sifatnya itu membuat kita merasa bosan.
Okay, any other question? We still have like 15 minutes for this class. So you guys, if you still confused and tonight, you can directly ask to me. Okay, masih ada yang bingung? Oke, mungkin udah jelas ya kalau materinya tentang adjective id sama ing. Sekarang mungkin kita diskusikan secara general kesulitan belajar grammar kalian. Mungkin bisa. Kalau ada yang mau nanya boleh. Oke. Ini ada one sentence from Aulia. I was shocked to hear the bad news from him. Okay. That's a good sentence. I'm shocked to hear the bad news. Jadi aku kaget mendengar kabar buruk dari dia. Itu benar ya. Dan kalau kita mau bilang misalnya kabarnya mengejutkan. The news is shocking me. The news is shocking. Oke, ada pertanyaan lagi. Kesulitan merangkai kata-kata. Nah, sebenarnya kalau kesulitan merangkai kata ya, mungkin kita udah belajar teorinya, tapi ternyata masih bingung ketika merangkai kata. Kuncinya adalah latihan. Latihan menulis. Dan juga latihan ngerjain soal grammar. Nah, coba kalian kerjakan. Misalnya kalian baca ada di buku grammar ya. Atau secara online. Kayak yang kemarin, yang udah saya bagikan, ada ya di grup. Itu gimana kalian bisa kan lebih kayak lebih mudah gitu, lebih praktis, di mana-mana bisa dikerjakan. Kalau buku mungkin nggak bisa dibawa kemana-mana kan. Nah, kalian bisa langsung tahu feedbacknya, kesalahan kalian di mana. Jadi, sering-sering latihan. Pertama itu kalian rangkai-rangkai kata aja. Selain tadi ya, dari latihan buku ataupun latihan secara online, coba kalian latihan menulis, bisa menulis caption atau status dalam bahasa Inggris. Nah, itu ini sih sangat bermanfaat sekali untuk melatih grammar kalian. Dan jangan takut dijudge, apalagi di sosmed ya kan. Jangan takut dijudge orang lain. Misalnya, oh grammarnya salah. Kalian terima aja kalau misalnya ada yang komentar. Jadi banyak-banyak latihan biar grammarnya bagus. Banyak baca dan banyak latihan. Nah, kalau teori terus mungkin itu kalian masih bingung ya, gimana sih penggunaannya dalam kalimat. Itu kalian coba bisa kalian baca-baca berita dalam bahasa Inggris, cerita bahasa Inggris, atau video berbahasa Inggris. Nah, kalian dengarkan itu. Gimana sih mereka merangkai kata-katanya itu gimana. Dan nggak bisa ya kita nerjemahin. Misalnya kita nulis itu kita samain struktur bahasanya dengan bahasa Indonesia. Atau kalau misalnya kita nerjemahin, kita per kata gitu nggak bisa. Oke, mungkin ini out of the topic, but I will answer it.
Gimana sih nentuin yang irregular maupun yang reguler dan irregular? Caranya adalah dengan membaca. Jadi emang nggak bisa kalau kita nggak baca. Jadi kita lihat aja listnya. Kalian bisa lihat aja di Google listnya apa. Kalau yang reguler itu apa aja. Dan yang irregular itu apa aja. Sebenarnya baca-baca aja ya, nggak perlu dihafal. Diingat-ingat aja. Kalau weight itu dia irregular atau reguler. Kalian baca-baca aja tiap hari itu ada yang kalian baca, nanti lama-lamaan kehafal daripada kalian kayak ngehafal gitu kan. Baca-baca aja santai gitu. Excuse me. Okay. You wanna ask question? Yes, I have a question. Mau bertanya, boleh? Ya, mau bertanya, Kak. Tes Ya, terdengar silakan. nggak? Terdengar tidak? Terdengar. My question is, jadi kira-kira ada nggak sih, Kak, kata yang nggak bisa dipakai atau tidak bisa, perasaan atau ungkapan yang nggak bisa dipakai dalam adjektif kali ini atau kata sifat kali ini? Kira-kira ada nggak yang nggak bisa dipakai gitu? Jadi pertanyaan itu adjektif yang nggak bisa digunain untuk ngungkapin perasaan kita gitu ya. Iya, iya. Adjektif lebih ed seperti gitu itu. ya, yang ed ya. Iya. Kurang lebih Iya. seperti itu. Nah, kalau untuk adjektif id itu tuh memang semuanya itu untuk menyatakan apa yang kita rasakan. Jadi bisa dipakai semua. Gitu. Kalau ed itu untuk perasaan ya atau emosi. Sedangkan kalau yang pakai adjective ing itu tuh yang menyebabkan kita itu merasakan suatu emosi gitu. Misalnya kita takut, berarti kan pakai ed kan. I'm frightened. Nah, terus kalau ada yang membuat kita merasa takut, berarti itu menakutkan. Hal itu menakutkan, berarti kita nyebutnya frightening thing, misalnya gitu. Does it clear? Gimana, Maulana? Kalau misalnya nih, kita tuh kan punya perasaan atau sifat yang nggak bisa diungkapkan. Biasanya kalau bisa kata nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, nah biasanya dia disebutnya dengan apa, Pak? Nggak bisa diungkapin kata-kata. Ya, Ini dalam gitu. banget ya, sampai nggak bisa diungkapin kata-kata. Ini gimana nih contohnya? Bingung jadinya. Kalau grammar harus ada kata-katanya. Berarti kalau nggak bisa diungkapin ya kamu ya dipendam sendiri berarti kan. Oh ya udah, Kak. Terima kasih jawabannya. Thank Contohnya you. apa sih? Contohnya apa? Misalnya kayak Oke. gimana ya? Kayak kita bosan, tapi sebenarnya kita nggak bosan gitu. Kok membingungkan banget ya? Oh, That's ya udah, Kak. really confusing. Ya udah, Kak, terima kasih. Gimana? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Waktu kita hampir habis nih. Kak, saya izin bertanya. Oke, boleh. Kan yang biasanya kalau di present continuous tense itu kan setiap ing pasti ditambahin to be, is, mr. Jadi kalau misalnya di adjektif ini yang bukan fungsinya bukan verb itu harus didampingi is, mr juga atau tidak? Terima kasih. Oke, thank you, Milen. That's a good question. Jadi apakah harus pakai is, mr? Enggak juga. Sebenarnya bisa pakai yang lain ya. Namanya linking verb, kata kerja penghubung. Misalnya, kata linking itu sebenarnya is, mr itu termasuk linking ya, kata kerja penghubung. Kayak look, misalnya seem, terlihat gitu ya. Misalnya kita mau bilang
Your assignment looks confusing. Tugasmu terlihat membingungkan. Jadi bisa pakai kata lain pengganti is MR. Jadi kata kerja penghubung itu biasanya yang berhubungan dengan five sense. Jadi dengan panca indera kita ya, terlihat, terdengar, tercium, terasa. Nah, seperti itu. Tapi disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Jadi bisa ya, Milen ya, selain pakai is MR. Oke. Gimana, Milen? Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Kayaknya ada yang lagi galau ya. Ada yang nanya bahasa Inggrisnya galau. Galau itu bisa kayak gloomy. Tapi jatuhnya nggak pakai id ya. Mungkin ada yang lain yang tahu bahasa selain gloomy apa? Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi ya. We still have 3 minutes. Masih ada yang bingung tentang penggunaan adjective ed dan adjective ing? Kayak ada yang bertanya. You berarti dia pakai simple past. Berarti dulu saya mencintai kamu. Berarti sekarang nggak lagi. Kalau kita pakai kata kerja kedua itu ya, past tense. I loved you. Kalau I loves you itu salah jadinya. Karena yang pakai s itu untuk she, he, it. Untuk simple present. Misalnya, he loves me. He loves me. Dia mencintaiku. Okay guys, I think we run out of time. Ini sudah jam 8. Jadi kita sebentar lagi akan menutup kelas kita. Oke, sebelum closing kelas ini, saran dari aku, pokoknya kalian harus semangat belajarnya. Kalian banyak-banyak dengerin atau baca konten dalam bahasa Inggris. Sekarang itu kan semua konten bisa kita akses dari manapun ya. Ya sesuai dengan keseharian kalian. Kalau kalian sering buka YouTube, ya buka YouTube. Atau kalian suka baca berita, ya baca berita. Itu ya. Oke, materi hari ini akan di-share nanti PDF-nya di grup. Jadi jangan khawatir. Don't be worried. I will share it. Oke. Sebelum kita tutup kelas ini ada kalimat dari Disa. That embarrassing moment makes me so embarrassed. Dan I'm so embarrassed because that embarrassing moment. Ya, ini artinya sama ya. Kan momennya memalukan. Jadi ada momen memalukan yang membuat
Aku merasa malu. Sama aja sih, cuma kayak dibalik aja gitu ya. Terus ada kata-kata sedikit yang beda, tapi itu tuh maknanya sama. Okay, I think guys, enough for today. See you for next week. Dan untuk next week, nanti kita usahakan kita lewat Zoom lagi ya. Supaya bisa lebih enak kok jelasinnya. Kita bisa enak juga diskusinya kalau lewat Zoom. Kalau dari Telegram mungkin agak susah ya. Jadi nanti I hope you guys will join the class for next week. So okay guys, I think it's enough for today. It is so exciting class. And I hope you all also feel excited for this class. And I'm looking forward to have next meeting with you all. So see you next time. And that's for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay. wabarakatuh. Okay, good evening everyone. Thank Miss. Okay, I will leave the group. Okay, see you ya. Okay, see you. Ya.